Bang aja, saya bukan Ustaz soalnya. Enak Ustaz aja. Ustaz, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Bahwa kami dari media, di sini ada Metro Update, kemudian ada Berita Hukum, ada TV channel, Metro TV channel, kemudian ada Kabar Daerah. Kami pertama-tama kami ingin atau kami minta pandangan hukum Ustadz sebagai lawyer terkait dengan peristiwa yang terjadi pelanggaran prokes di kota Bekasi yang dilakukan oleh anak wali kota Rahmat Effendi. Saya kira pandangan hukum dan tahapan-tahapan seperti apa sehingga bisa menunjukkan hukum pada fungsinya. Terima kasih abang-abang saya yang saya hormati dan saya banggakan dan ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama, saya menanggapi hal tersebut tidak dapat kita lepaskan dari undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dan juga undang-undang penanganan wabah yang belakangan ini marak disebut-sebut karena memang identik dengan penanganan kasus prokes yang melibatkan Habib Rizik dan kawan-kawan. Nah, dalam hal ini saya tetap konsisten bahwa kasus penanganan prokes itu memang pendekatannya sebagaimana diinstruksikan oleh Pak Presiden Jokowi melalui instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan pada Agustus 2020 bahwa di situ mengenai penegakan hukum ya dan disiplin soal prokes terkait penanganan COVID-19. Di situ jelas ditegaskan oleh Pak Presiden tindakan penegakan hukumnya itu maksimal ya adalah denda dan juga penutupan sementara atau permanen tempat usaha gitu. Jadi ada teguran lisan, teguran tertulis seperti itu. Jadi saya setuju dengan hal tersebut karena itu memang seharusnya kasus prokes seperti itu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini ada peraturan Permenkumham ya yang mengenai asimilasi COVID. Artinya wabah ini sedemikian rupa harus kita tegakkan disiplin tanpa pandang bulu ya, harus ada equality before the law. Waktu itu Pak Menkumham menerbitkan peraturan mengenai asimilasi COVID. Jadi untuk pandemi ini ada asimilasi terkait COVID. Gitu. Artinya apa? Asimilasi yang di dalam dikeluarkan. Ada fasilitas asimilasi, pengurangan masa hukuman atau semacamnya lah gitu kan. Akhirnya yang di dalam dikeluarkan. Kalau misalnya ada penegakan hukum yang membui orang, membawa orang ke penjara, ini kan kontraproduktif dengan itu. Makanya tadi sejalan dengan instruksi Pak Presiden Inpres nomor 6 tahun 2020 tadi yang saya sebut tadi. Jadi saya sependapat dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP terkait penanganan tersebut bahwa memang kasus prokes itu didenda ya, ditegur tertulis, lisan, kemudian didenda sampai penutupan tempat usaha, tidak lebih dan tidak kurang. Itulah yang seharusnya juga diterapkan untuk Habib Rizik dan kawan-kawan atas nama penegakan hukum. Berarti kan penanganan atau penegakan hukum terkait dengan COVID, pelanggaran COVID memang harus seperti itu. Tidak, ini masyarakat awam, kita masyarakat awam melihat bahwa Habib Rizik melakukan katakan pelanggaran, dia sampai proses hukum, sementara pihak-pihak yang lain atau saat ini anak wali kota apakah harus sampai dibawa atau dilapor untuk proses hukum atau cukup sampai di situ? Kalau untuk pelaporan ya yang tadi abang tanyakan, saya menghormati proses hukum dan juga menghormati inisiatif ataupun ada aspirasi dari masyarakat yang memang seperti itu kan hak mereka. Saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari lebih jauh, tapi kita menghormati. Akan tetapi untuk penegakan prokes saya tetap konsisten dengan pendapat saya tadi seperti itu. Jadi mengenai ada pelaporan ya silakan saja, ada tindakan hukum silakan saja, tapi sesuai dengan instruksi Presiden seperti itu penegakan prokes tadi saya jelaskan. Artinya tidak sampai proses hukum sebenarnya kalau dia proses hukum itu selalu saya potong. Proses hukum itu kan ada teguran tertulis, itu kan proses hukum. Teguran lisan oleh pihak berwajib itu proses hukum kan. Kemudian ada denda gitu kan. Saya sependapat dengan beberapa pendapat tadi hukum bahwa itu proses hukum. Meskipun yang pendapat itu proses administrasi, tapi artinya itu hukum karena diatur oleh undang-undang.
ditegakkan oleh undang-undang, dilaksanakan oleh penegak hukum. Kan nggak bisa saya atau abang yang mendenda, tapi ada aparat penegak hukum. Begitu juga tidak bisa Pak Wali Kota yang mendenda, ada Satpol PP, ada perangkat-perangkat hukumnya lah seperti itu. Nah, seperti itu yang harus ditegakkan. Nah, penegakan hukumnya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud mungkin tadi sampai ke pihak kepolisian sampai dipidana. Nah, itu maksudnya mungkin. Kalau sampai pidana, sampai di proses ke pihak kepolisian, saya dalam hal ini secara pribadi kurang sependapat seperti itu. Tapi saya menghormati ketika ada yang memproses, kemudian ada yang melaporkan, saya menghormati. Artinya kita sebagai masyarakat awam, katakan masyarakat melihat bahwa Habib Rizik ini sama melakukan pelanggaran prokes. Anak di wali kota juga melakukan proses. Kemudian orang akan melihat perbandingan. Apakah bisa anak wali kota ini sampai proses hukum seperti peristiwa hukum yang terjadi pada Habib Rizik atau tidak? Apakah hukum sesungguhnya memang tidak sampai dibuih seseorang yang melakukan pelanggaran prokes cukup dengan hukuman administratif tadi? Ya. Maksudnya? Pertanyaannya, apakah pendapat saya pribadi tadi, saya konsisten bahwa kasus prokes ini maksimal adalah penutupan tempat usaha seperti itu, tidak sampai ke kepolisian apalagi pengadilan. Akan tetapi kalaupun itu berlanjut, ya saya menghormati, tapi sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Saya konsisten aja dengan itu. Kenapa? Karena kalau peraturan tidak kita taati, kita bergerak sesuai dengan hawa nafsu, like dan dislike, kemudian sentimen apapun, itu kan tidak bisa penegakan seperti itu. Penegakan hukum itu sesuai dengan aturan, dan Pak Presiden menginstruksikan. Instruksi Presiden itu mengikat, bukan seperti surat edaran, itu mengikat untuk rakyat Indonesia. Seperti itu. Ya, kita ngomong selain saya berpendapat bahwa karena memang kasus prokes itu menurut instruksi Pak Presiden maksimal hanya penutupan tempat usaha, akan tetapi ini dibawa sampai sejauh ini, ya sampai ada dibawa-bawa ke berita kebohongan, sampai dibawa-bawa ke penghasutan. Ini jelas bukan hanya saya di sini menduga dan menyuarakan pendapat dari Habib Rizik, yang beliau juga menduga, beliau dan kawan-kawan di tahanan juga menduga seperti itu. Maka saya hanya menyampaikan menurut Habib Rizik dan kawan-kawan memang ini sangat kental nuansa politisnya menurut beliau. Karena bukan kapasitas dari saya kuasa hukum untuk mengomentari lebih jauh, bukan hanya menyampaikan pesan dari beliau tadi dan rakyat yang ya saya yakin majelis hakim akan bertindak objektif dan memutuskan secara objektif nantinya dan akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan asas equality before the law dan juga kepastian hukum. Saya pikir cukup